Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi sakinah warahmah. Segala puja dan puji bagi Allah atas nikmat ketenangan, ketentraman jiwa di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seperti Allah hujani hati kita dengan sakinah, ketenangan, rahmah, ketentraman, kedamaian. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa majlis ini majlis yang diterima oleh Allah. Majlis yang akan membuahkan kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita ketika sakaratul maut. Kebahagiaan ketika kita udah ada di alam kubur, kebaikan ketika kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama jama'tana wa iyyahum fi majlisi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma najlisu illa limadhihi illa linasrihi illa li ta'dhimihi illa li mahabbatihi fajma'na ma'ahu fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang sangat saya muliakan dan saya cintai, para habaib yang sangat saya muliakan dan saya cintai, khususnya orang tua kita Al-Habib Ahmad bin Murtada Al-Khiyat dan Habib Muhammad bin Murtada Al-Khiyat dan para syiban kita yang lain. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam kesehatan yang sempurna fi taatillah. Dan khususnya guru kita, ulama kita yang saya tidak hafal satu persatu namanya, yang saya tahu sahabat saya, ustadz saya, mana tadi? Doktor Guru Sultan. Beliau dulu bersama saya di Dalwah, tapi beliau jauh di atas saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Gak taunya sudah jadi doktor. Kapan kuliah kula mboten semerap. Guru kita yang barusan menyampaikan kata-kata mutiara yang indah, Guru Kiai Haji Muhammad Hasani. Walaupun saya baru kenal tapi langsung hafal karena namanya sama, ada Hasannya. Makanya pidatonya enak dan orangnya ganteng. Sampai lagi kepingin anak itu di ulama ganteng, kasih nama Hasan. Para aparat pemerintah, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Camat, Kepala Desa apa Kelurahan ini? Kepala Desa, TNI, Banser dan semuanya, pejabat kita, aparat kita doakan mudah-mudahan. Tadi kita dengar Bapak Bupati lagi sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Allah jaga para pejabat kita, Allah jaga para aparat kita, Allah jaga kepolisian kita, TNI kita. Mereka adalah pelindung negara ini. Cobaan begitu besar yang mereka alami, maka mereka sangat membutuhkan doa. Sampean semua, mari kita doakan mudah-mudahan berkat Nabi Allah lindungi mereka. Mulai presiden sampai camat, bupati, RT, RW mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Ditambah hidayah dan taufik oleh Allah. Polisian, TNI, semuanya mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
sahibul bait, sahibul majlis, nurul bashir wan nadhir, akhina ada ilallah Al-Habib Hussein bin Ahmad Al-Khiyat. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya dan ibu dan ibundanya dan juga hadir di sini ibu saya, mudah-mudahan Allah jaga keluarga besar beliau, Allah jaga majlis Nurul Bashir wan Nadir, Allah jadikan majlis ini seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi bisa menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat saya di Tarim, guru saya Al-Habib Mahdi Al-Khiyat, Masya Allah, beliau termasuk Dewan Syuro alumni Habib Umar ini, salah satunya beliau ini. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Tadi hadir bersama kita sahabat saya, ada ilallah Al-Habib Saleh Al-Qaf. Sekarang ada acara, mudah-mudahan Allah berkahi semua guru-guru kita, Allah berkahi ulama kita, Allah berkahi habaib kita, Allah berkahi asatid kita, Allah jadikan mereka penyambung lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Tadi Dr. Kiai Haji Sultan pertama megang mic langsung bertanya, bunga seneng boten, tenang boten, tentrem boten, hati kita ini sejuk apa enggak? Masya Allah, inilah yang dinamakan sakinah. Sanes Mbak Sakinah. Sakinah itu ketentraman, kedamaian, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya mukmin. Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, wa huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wa huwallazi, dialah Allah, anzala sakinata, yang menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan, ketentraman, kedamaian fi qulubil mu'minin, khusus ketenangan dan ketentraman dan kedamaian ini hanya dimiliki oleh hati-hati orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam majelis ini membuktikan betapa tentramnya hati kita ketika salawat kepada Rasulullah. Ketika tenangnya, betapa tenangnya jiwa kita ketika kita memuji Rasulullah. Anzala sakinah bimadhir Rasul. Allah menurunkan ketenangan dan ketentraman ketika kita memuji Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Anzala sakinah bisalati wassalami alal habib. Allah turunkan ketenangan, ketentraman ketika kita salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Fi qulubil mu'minin. Jadi orang yang berzikir, orang yang bersolawat, tapi hatinya masih gelisah, hatinya masih galau, gak mood, istilah anak-anak muda sekarang ini, gak mood, kakek mangan mut-mutan. Salawatan masih enggak mood, zikir masih enggak nikmat, imannya lagi sakit. Imannya lagi sakit. Karena Allah menegaskan, wa huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah
ketika kita dalam majlis semacam ini, ketika kita mendekat dan ibadah kepada Allah, apalagi bersalawat kepada Nabi, berzikir tentang Nabi, menceritakan tentang Nabi. Tadi dikisahkan bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang sahabat, gak nemu lama, gak nemu tikar. Siapa sahabat itu dibandingkan Rasulullah? Ujung kuku Nabi lebih agung daripada sahabat Nabi dan semua manusia di dunia ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat menjadi mulia karena bernisbah kepada Rasulullah. Menjadi sahabat Rasul, maka mereka mulia. Kalau bukan sahabat Rasul, tuh Abu Jahal hidup di zaman Nabi tapi enggak jadi sahabat, hina. Tuh Abu Lahab, keluarga Nabi tapi enggak jadi sahabat, hina. Tapi akhlak Rasul gak nemu lama, surbane dibeberno, dikasihno, tinggolah lama. Ya Allah, kula mboten saged niru. Terus ana bapak-bapak ndak nemu lama, iki sorbanku, oh dipek temen. Kisah Nabi itu jadi sebab turunnya rahmah, turunnya sakinah. Di samping kenikmatan ketika kita menyebut Nabi, kedamaian ketika kita membaca sirah Nabi, dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, banyak di sini marga Al-Attas, Allah yafadhum wa yar'ahum, inda dzikru salihin sabunul qulub. Dzikru salihin sabunul qulub. Zikirnya orang saleh, menceritakan orang saleh. Guru kita tadi Kiai Haji Muhammad Hasani menceritakan tentang Imam Sahibut Tariqah Syekh Abu Hasan Asyadili. Ya Allah, cik senang mimpi Nabi balak-balik, ketemu Nabi balak-balik. Ya Allah, muliakan mata yang hadir ini dan yang menonton acara ini, baik melalui media Nurul Basyirun Nadir atau melalui TV Al-Wafa Tarim, karena ditayangkan acara ini live melalui TV Al-Wafa Tarim. Mudah-mudahan Allah muliakan mata kita dan mereka bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Akrimna bi ru'yatihi fil yaqadha wal manam. Ya Rabb, muliakan mata ini yang penuh dosa ini untuk bisa memandang wajah Nabi dalam mimpi atau terjaga. Amin ya Rabbal alamin. Kisah-kisah orang saleh itu ibarat sabunnya hati. Hati ini kal hadid, seperti besi. Besi niku kalau dikena panas, kena udan, karatan boten? Karatan boten? Karatan. Demikian juga hati kita ini berkarat jika kena dosa, kena maksiat, lupa sama Allah. Kadang-kadang noda itu nggak iso dibersihkan dengan air saja, harus pakai sabun. Demikian ada noda-noda hati, hasut, sombong, cinta dunia. Ini repot dibersihkan, harus nganggo sabun. Apa sabune? Kisah salihin, kisah-kisah orang saleh. Ketika kita dengar itu ibarat sabunnya hati. Maka jika Anda mengeluh hati yang kotor, hati yang keras, hati enggak ada rahmat, maka perbanyak mendengar kisah-kisah orang soleh. Insya Allah jadi hati yang baik, yang lembut. Allahumma shalli ala Muhammad. Jika kisah orang soleh bisa menjadi sabunnya hati,
Maka Allah menceritakan tentang orang-orang soleh di dalam Al-Quran. Berapa banyak kisah-kisah mereka. Kisah Ashabul Kahfi. Sampai maaf anjingnya Asuni sahabat Kahfi ini kok diceritakno. Wa qalbuhu basitun dira'aihi bil wasi. Asun posisi asu tidur diceritakno Gusti Allah. Asu hebat nih. Dibaca terus. Moco cerita asu oleh pahala. Karena itu Al-Quran. Kenapa sehebat itu anjing Ashabul Kahfi? Karena dia menjadi sahabat orang-orang yang mulia. Cinta dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa ashabul kirami kiramu. Jika kisah mereka orang-orang saleh menjadi sebab turunnya rahmat, inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat, bagaimana dengan kisah Nabi kita Muhammad? Bagaimana dengan sirah Rasulullah Ahmad? Jelas dahsyat rahmat yang turun. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Mudah-mudahan Allah penuhi rahmat di hati kita malam ini. Kemudian tujuan rahmat, tujuan sakinah yang Allah turunkan ketika kita bersalawat kepada Nabi, ketika kita berzikir, membaca sirah Nabi, apa tujuannya? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya iman mereka bertambah, supaya imannya bertambah. Apa itu iman? Ibn Athaillah As-Sakandari, imam ulama yang terkenal dan yang paling dikenal kitabnya di seluruh dunia, kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan hubbun nabi iman. Hubbun nabi iman. Cinta Nabi adalah iman. Iman adalah cinta Nabi. Kadar iman kita sesuai kadar cinta kita kepada Rasul. Semakin kuat cinta kita, semakin hebat iman kita. Jika hati kita penuh dengan cinta kepada Nabi, maka hati kita penuh dengan iman kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka tujuan sakinah, ketenangan yang diturunkan oleh Allah ini supaya kita bertambah cinta kepada Nabi. Liyazdadu imanan ay mahabbatan ma'a imanihim, ma'a mahabbatihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya bertambah cinta kepada Rasul, supaya bertambah rindu kepada Nabi. Ketika bertambah cinta, bertambahlah iman. Bertambah cinta, semakin kuat iman. Mudah-mudahan majelis ini membuat kita semakin cinta kepada Rasul. Tambahnya cinta di hati inilah yang dicari oleh sahabat. Bagaimana cinta sama Nabi ini bertambah. Ibadahnya untuk membuat dia semakin cinta Nabi. Taatnya untuk membuat dia semakin cinta Nabi. Sehingga tidak hanya yang wajib mereka lakukan dari Allah, tapi sunnah-sunnah Nabi juga mereka perhatikan. Karena dengan memperhatikan sunnah Nabi, kita akan mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta uhibbah, seperti kata Allah dalam hadits qudsi,
setelah hambaku melaksanakan yang wajib dan dia senantiasa mendekat kepadaku bin nawafil dengan sunnah-sunnah Nabi hatta uhibbah, sampai aku Allah cinta kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabb, jadikan majlis ini mengundang cintamu kepada kami. Cinta Nabi itu penting, hadirin. Maka kita lihat bagaimana guru kita, ulama kita yang dididik kepada anak-anaknya, santri-santrinya, ditanamkan pertama itu cinta, 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 dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mewasiati, adibu auladakum ala thalathi hisal. Sering kita dengar hadis ini. Didik anak-anakmu 3 hal. Poin pertama apa? Hubbi nabiyikum, cinta nabimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak mulai kecil dididik cinta Nabi. Karena hubbun nabi'i iman. Cinta Nabi adalah iman. Wa dzikruhu ibadah. Ibn Athaillah menyambung dan cerita tentang Nabi, menceritakan sirah Nabi, perjalanan Nabi, seperti dikatakan tadi guru kita Al-Habib Mahdi sering menceritakan kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi adalah ibadah. Wa dzikruhu ibadah. Maulid tadi dibaca mulai pertama sampai akhir 1 jam lebih. Itu semuanya kisah tentang Nabi. Dan nilainya ibadah, Pak. Ibadah, Bu. Bukan hanya sholat aja ibadah. Bukan hanya qiyamul lail ibadah. Bukan hanya puasa ibadah. Menceritakan, mendengarkan kisah-kisah Nabi juga ibadah. Masya Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Wassalatu alaihi nur, dan salawat kepada Nabi adalah cahaya. Salawat kepada Nabi adalah cahaya. Maka sampean lihat para ulama, para salihin, mereka cinta dengan salawat, maka wajah mereka memancarkan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Memang sempurnanya cinta itu dengan kita mengikuti Rasulullah. Tamamul mahabbah al-ittiba. Kamalul mahabbah al-ittiba. Cinta kepada Nabi sempurnanya adalah mengikuti Nabi. Tapi bukan berarti orang yang kadang-kadang maksiat berarti enggak cinta Nabi. Enggak, salah. Bisa jadi dia cinta Nabi. Loh kok maksiat, Habib? Namanya manusia, mungkin masih nafsunya masih menguasai dia sehingga dia maksiat. Tapi maksiatnya tidak membatalkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena mahabbah syai' wal ittiba' syai'un akhar. Cinta ada babnya, ini masalah hati. Maksiat ada juga babnya. Gak bisa orang yang taat berarti dia cinta Nabi, belum tentu. Ada orang yang taat tapi gak ada cinta sama Nabi. Di zaman Nabi itu disebutkan oleh Nabi. Atau orang yang maksiat berarti dia enggak cinta sama Nabi, belum tentu. Ada sahabat yang maksiat tapi Nabi sendiri yang menyatakan dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya masih besar hati ketika lihat para pemuda yang nakal. Rokok rambutnya gondrong, anting-antingan, kalungan, tatoan, tapi senang sholawatan. Insya Allah husnul khotimah orang ini.
Karena ada cinta Nabi di hatinya. Ada sahabat namanya sahabat Nuaiman. Sahabat sinten? Halo. Sahabat sinten? Nuaiman. Lihat sini, Pak. Ya, tamu yang datang dipersilahkan, ahlan wa sahlan Habib. Sampean lihat saya. Kapan mana sampean ketemu kula niki? Sahabat sinten? Nuaiman. Sahabat Nuaiman ini Ruksa Habib Muhammad. Sahabat Nuaiman ini sahabat yang cinta sama Nabi, tapi dia masih kecanduan minuman keras. Dosoe enggak nanggung, Pak. Dosoe mendem. Mabuk. Dosa besar ini. Ummul khaba'ith. Ibunya dosa-dosa besar. Karena di zaman jahiliyah minuman keras ini koyok kopi yang mbek teh ngoten, Pak. Setiap kita duduk dipersilahkan kopi, dikai teh. Kalau dulu duduk itu khamar. Ayo mendem bareng. Sehingga sebagian itu sulit untuk meninggalkan karena sudah kecanduan. Kayak sampean kecanduan rokok nih lho. Repot kan katanya mandek. Ono ae alasane. Rokok itu kencingnya setan. Lah ya iku Beb, tak obong kencingnya setannya tak obong. Ngono ae alasane. Nuaiman ini sahabat yang lucu, Pak. Dia itu tidak mau melihat Nabi itu sedih. Jadi kalau duduk gitu, yang dilihat itu Rasulullah. Luwe Rasulullah ini. Lapar Rasulullah ini. Ditahan. Selalu ingin membuat Nabi ini bahagia, senang, tersenyum. Kadang-kadang ngelawak sampean. Ketika suatu saat duduk di masjid lihat Nabi ini lapar, langsung Nuaiman pergi ke pasar. Pasar onta. Delok onta sing lemu, gagah, sehat. Berapa ini? Sekian puluh juta. Kalau sekarang anggap 30 juta onta, luwih larang teko sapi. Ya wis. Saya beli ini untuk Rasulullah ya. Rasulullah ini dipikir yang jual disuruh Rasulullah. Oke, monggo bekto. Ya, dibawa sama Nuaiman onta ini. Disembelih, Pak. Wah, mungkin ada yang dibakar, dibikin sate, dibikin gulai, dibikin asem-asem. Wah, karena saya tadi maghrib mangan sate Tegal. Asem-asem, percaya memang. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah ada rezeki. Monggo sampean sareng sahabat siapa yang mau diajak makan di rumah. Waduh, nyembelih apa Nuaiman? Onta sehat. Sekarang ada makanan sehat ini. Gizi. Onta sehat. Wah, ayo kita diundang Nuaiman wahai sahabat. Oh, datang sahabat-sahabat ke rumah Nuaiman. Mangan. Nuaiman lihat Rasulullah makan, udah terhibur, senang. Udah selesai ditungakno. Masya Allah, terima kasih ya akramkumullah. Aftar indakumus shaimun.
Mungkin ada yang bilang, yang sering-sering Nuaiman, beres. Ndak ro kabar nih. Oh wis balik malih, kembalilah ke masjid Rasulullah dan para sahabat meneruskan ibadah. Datanglah penjual onta ini menghampiri Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Aina samanu ibili? Mana uang ontaku ya Rasulullah? Uang ontamu? Iya. Kapan aku tuku onta? Kapan saya beli ontamu? Kok kamu minta uangnya sekarang? Oh tadi katanya disuruh sampean beli onta. Tadi? Iya. Siapa? Nuaiman. Nuaiman beli ontamu, katanya disuruh aku. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Aina Nuaiman? Mana Nuaiman? Mojok Nuaiman ambil guyuk. Jadi untai dhewe sing dipangan. Yang dimakan Rasulullah untanya sendiri. Ayo sahabat, Rasulullah mboten enggak ada yotro. Ayo ya Habib Husin ngasih hadiah sepeda. Kepikiran kula niki. Ndak oleh kupon. Ayo sahabat. Urunan apa Gusti? Bayari onta wae sing kita makan. Jadi onta itu bukan punya Nuaiman, bukan Nuaiman ngomong di kongkon aku. Ayo sing mangan urunan jadi bayar kamangan. Ada Nuaiman kecanduan minuman keras. Maka ketika dia malam itu mabuk, paginya datang ke Rasulullah. Jujur Pak, ini orang yang beriman ini. Ketika dia maksiat, dia akan cepat kembali. Dan kalau kembali tobat, ibadahnya lebih hebat dari sebelumnya. Wis ngaku kata dia Pak Nomale. Ndak bisa ditutupi wong ngaku. Ya dicambuk sama Nabi. Sayyidina Umar ndelok ae. Enggak lama lagi datang lagi pagi hari, ya Rasulullah tahirni, sucikan aku wahai Nabi. Kenapa lagi Nuaiman? Tadi malam mendem, dicambuk lagi. Sayyidina Umar wis iki kok balik wong iki. Enggak lama datang lagi Nuaiman, tahirni ya Rasulullah, sucikan aku wahai Nabi. Kenapa lagi Nuaiman? Tadi malam mabuk. Ojo ditiru iki le. Sahabat niki. Sayyidina Umar langsung pedangnya dikeluarkan. Ya Rasulullah, dakni, biarkan aku potong kepalanya Nuaiman munafik ini. Marah Nabi. La ya Umar, salah kau Umar. Nuaiman bukan munafik. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Nuaiman ini cinta sama Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibela Nuaiman. Sayyidina Umar angkat tangan, amantu billah wa rasulih. Udah melak-melak wis ngeten. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, ketika ada di hati membuat seseorang itu walaupun dia berdosa, dia akan cepat sadar dan bertobat. Benar akhir kehidupan Nuaiman, syahid fi sabilillah, perang membela agama Allah dan mati syahid. Oleh karena itu, majelis yang semacam ini adalah majelis yang sangat penting untuk diadakan dan dihadiri. Alhamdulillah, sampean cari negara kayak Indonesia niki mboten wonten di dunia hadirin. Syukur kita hidup di Indonesia ini. Maulid bebas.
bahkan didukung oleh pemerintah, didatangi oleh bupati. Kalau nggak sakit beliau datang. Kadang-kadang teko itu nggak tangan kosong. Kalau sampai teko mulai nggo berkat, nggo sepeda, ngelirik mulai mau. Mereka datang nggawa amplop. Boleh wakile niki nggawa mboten. Didukung. Kapolres datang, Kapolsek datang, camat datang, meriah. Alhamdulillah. Negara lain sulit. Maulid di mana-mana. Pemerintah nggak maulid, bahkan istana presiden bikin maulid. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Majlis yang semacam ini, kata Abu Ya Maliki, menolak bala, menolak musibah, menolak bencana. Maka siapa yang ingin bahagia, perbanyak salawat kepada Nabi. Siapa yang ingin hidup bahagia, senang, perbanyak salawat kepada Nabi. Siapa yang ingin rezeki, perbanyak salawat kepada Nabi. Siapa yang punya hajat, perbanyak salawat kepada Nabi. Siapa yang ingin senang dunia akhirat, perbanyak salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan majlis ini mengundang ridhanya Allah. Akhir majlis ini Allah turunkan rahmat zahir. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan isyarat ketika turun hujan, doa itu dikabulkan oleh Allah. Mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan para ulama kita, para guru kita, para habaib kita, sesepuh kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan pejabat kita, pemerintah kita, polisi kita, TNI kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rab, angkat permusuhan di hati umat Nabi Muhammad. Angkat iri, dengki, hasud di hati para ulama, di hati para doa. Ya Allah, jadikan kami saling cinta, saling hormat, menghormati, saling sayang, menyayangi. Alangkah indah majlis ini. Ulama, para guru memuji ulama yang lain, memuji habaib yang lain, habaibnya memuji ulama, memuji para guru. Inilah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, misi Nabi Muhammad, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang saling bersaudara, saling cinta, saling sayang, saling muji. Tadi guru kita mengatakan wasiat Nabi kepada Abu Hasan Asyadili. Kalau wasiat Abu Hasan Asyadili, kalau enggak bisa muji saudaramu jangan nyaci. Kalau enggak bisa nyenengkan jangan nyusahkan. Kalau enggak bisa memberi manfaat jangan memberi madarat. Inilah ajaran Nabi Muhammad. Ya Rab, angkat kebencian di hati umat Nabi Muhammad. Jadikan kami umat Nabi yang saling cinta, saling sayang. Amin ya Allah. Jadikan majlis Nurul Bashirun Nadir menjadi majlis yang kau rahmati ya Allah, majlis yang kau ridhai ya Allah, majlis yang mengundang berkah darimu ya Allah. Jaga masyarakat Tegal ini, jaga masyarakat Indonesia, jadikan negeri kita negeri yang kau ridhai. Makmurkan dengan ulama, makmurkan dengan salihin, makmurkan dengan orang-orang yang baik ya Allah. Ya Rab, siapapun yang punya niat untuk memecah belah negeri ini, mudah-mudahan Allah tidak menyampaikan niatnya. Siapapun yang ingin mengadu domba antar ulama, antar habaib, antar umara, antar masyarakat, antar suku, mudah-mudahan Allah tidak sampaikan niatnya. Ya Rab, ya Rab, berkat Nabi Muhammad. Nabimu ingin kita bersatu, Nabimu ingin kita saling sayang, Nabimu ingin kita saling cinta. Jadikan kami hamba yang kau ridhai ya Rab. Jadikan kami semua umat Nabi Muhammad di dunia dan umat Nabi Muhammad nanti di akhirat. Jadikan majlis ini membuahkan ridhamu ya Allah. Majlis ini membuahkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Kau kumpulkan kami dengan para guru yang mulia, dengan para habaib. Kumpulkan kami nanti di hari kiamat bersama mereka ya Allah.
Jangan ada satupun yang hadir atau yang menyaksikan acara ini yang kami cintai atau mencintai kami, Kau bakar di neraka-Mu ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Rabb. Panjangkan umur orang tua kami ya Rabb. Panjangkan umur orang tua kami ya Rabb. Terutama orang tuanya Habibana Husain, ayahanda beliau, ibunda beliau, istri beliau, dan semua keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga tahun depan kita bisa kembali lagi berkumpul di tempat ini, kembali lagi bersalawat kepada Nabi, kembali lagi mencintai Nabi, kembali lagi nostalgia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, tambah cinta Nabi di hati kami, tambah kerinduan Nabi di hati kami. Jadikan acara ini membuahkan malam ini kami pulang ke rumah masing-masing dan mimpi berjumpa Rasulullah, mimpi berjumpa Habibullah, mimpi berjumpa Sofiyullah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih banyak yang lebih pantas dari saya untuk memberikan nasihat, tapi permintaan Sahibul Bait, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk saya dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.